Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mari kita berdoa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah yang mempunyai firman, urapi dan pakai kami hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Allah di dalam kebenaran firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami percayakan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema dari bagian firman Tuhan yang telah saya baca tadi. Damai sejahtera bagi kamu. Kebutuhan paling utama dan yang pertama dari manusia berdosa ialah harus ada damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera adalah dua kata yang memiliki pengertian berbeda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun kalimat ini sebenarnya dalam bahasa Yunani hanya satu kata, yaitu eirene, dan dalam bahasa Ibrani salom, yang mungkin biasa kita saling menyapa satu dengan yang lain, sering kita mengatakan salom, yang memiliki pengertian dasar sehat, utuh, atau dalam keadaan baik. Apa maksud Yesus dalam penampakan di rumah yang sama pada yang kedua kalinya dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Seolah-olah Yesus sedang bertanya kepada murid-murid pada saat itu, apakah kalian sehat? Apakah kalian semua dalam keadaan utuh? Apakah kalian dalam keadaan baik-baik? Tapi perlu kita mengetahui bahwa apa maksud Yesus dalam penampakannya di rumah yang sama untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Yesus pada saat itu sungguh menggemparkan kota Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya. Murid-murid yang tadinya bebas berjalan dengan penuh percaya diri bersama Yesus, guru mereka, kini tidak lagi bebas. Mereka sedang berada dalam suatu situasi di mana tidak dapat lagi bebas berjalan bersama-sama. Terlihat dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, ada satu kalimat yang sangat berkesan, yakni sementara pintu-pintu terkunci. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam sebuah situasi yang mencekam, dan Yesus hadir menampakkan diri pada mereka, tidak hanya sekedar memastikan apakah mereka sehat atau utuh atau dalam keadaan baik, namun kehadiran Yesus memberikan harapan
bagi mereka bahwa guru mereka benar-benar sudah bangkit. Sebenarnya situasi sekarang ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami para murid pada waktu itu. Kejamnya virus yang mematikan ini membuat kita seolah-olah terpenjara. Kita tidak lagi bebas. Tapi kita bersyukur dengan kebijakan pemerintah yang ada. Walaupun mungkin kita sedang berada pada titik jenuh dengan keadaan ini, namun kita harus bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, virus yang merajalela ini sangat kejam dan kita tidak dapat memperhalusnya. Kita sudah lelah dengan situasi yang sedang melanda dunia. Situasi ini telah merampas kebebasan kita untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Dan apakah ini membuat damai sejahtera kita berkurang? Bahkan mungkin hilang karena terusiknya kenyamanan kita. Kita sedang berada pada satu masa di mana kebebasan kita dirampas, sehingga sudah pasti kita berdoa dan berharap agar badai ini cepat berlalu. Keadaan dunia secepatnya membaik dan kita bebas ke rumah Tuhan beribadah sebagaimana sedia kala. Ketika kebebasan kita dirampas, kita dapat belajar betapa berharganya arti sebuah kebebasan. Sebab ketika kebebasan kita dirampas, kenyamanan kita akan terusik dan damai sejahtera yang Yesus janjikan itu seolah-olah sirna dari benak kita. Ketika kebebasan kita dirampas, kita juga kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara agar kita bisa merasakan damai sejahtera Kristus dalam situasi seperti ini? Yang pertama, kita harus mempunyai pegangan. Orang-orang yang tidak memiliki pegangan dalam hidupnya, mereka akan kehilangan damai sejahtera. Ketika masa-masa sulit datang, ketika kesukaran datang, ketika kesukaran dan kesulitan datang, damai sejahtera akan hilang dari kehidupan mereka. Tetapi sudah pasti kita jauh berbeda dengan mereka, sebab satu-satunya pegangan kita adalah firman Allah. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Daniel, ketika pemuda-pemuda Yahudi yang begitu luar biasa iman dan percaya mereka kepada Tuhan diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Mereka memiliki kekuatan iman yang begitu luar biasa pada firman Allah. Mereka memiliki pegangan yang begitu kuat sehingga ancaman dari raja pada saat itu tidak pernah membuat mereka goyah. Dalam kitab Daniel 3 ayat 17 dan 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, catat baik-baik kalimat ini, tetapi seandainya tidak, tetapi seandainya Tuhan Allah kami tidak menolong kami, hendaklah ya Raja ketahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Jika sesuatu datang merampas damai sejahtera dari kehidupan kita, dan kita merasa seolah-olah Tuhan tidak lagi menjawab doa
Saudara, pegangan kita adalah firman Allah. Bahwa jika seandainya susah datang, jika seandainya kesulitan datang, itu pun kami tidak akan pernah goyah. Kami akan tetap kuat berdiri di tengah-tengah dunia, karena firman Allah adalah satu-satunya kekuatan, pegangan dalam kehidupan ini. Orang-orang yang mempunyai pegangan hidup, yaitu firman Allah, akan berkata, "Padaku ada damai sejahtera dari Kristus," karena ada firman Allah yang menjadi pegangan dalam kehidupan. Bagian yang kedua yang perlu kita ketahui, agar damai sejahtera ada pada kita, tetap utuh, bahkan bertambah dengan limpahnya kita peroleh dari Tuhan. Yang kedua adalah memahami maksud Allah dalam setiap peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sedang berdoa agar virus ini cepat hilang dari bumi ini. Sebenarnya kita sedang berada pada sebuah situasi yang tidak pasti. Seperti murid-murid yang pada saat itu kehilangan harapan. Mereka berada dalam rumah yang terkunci, situasi yang mencekam, dan saat itu Yesus hadir. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dapatkah kita memahami maksud Allah di balik dari semua peristiwa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa lockdown sekarang, kita merasa seperti kebebasan ini terusik. Tetapi ada hal-hal positif yang kita peroleh dari peristiwa yang sekarang ini. Kita bisa menikmati suasana ibadah di rumah bersama keluarga, dan sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera Kristus itu hadir dalam ibadah kita, sehingga ruang gereja tidak lagi menjadi sebuah ukuran untuk kita harus beribadah, tetapi dimanapun kita berada. Matius 18 ayat 20 berkata, "Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka." Pertanyaannya adalah, yakinkah saudara bahwa Dia ada di tengah-tengah saudara saat ini dalam ibadah keluargamu, di rumahmu hari ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 18 ayat 8 berkata, "Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Pahamilah maksud Allah dalam setiap peristiwa, karena hanya orang-orang yang memahami maksud Allah dalam setiap peristiwa, mereka akan senantiasa mengalami damai sejahtera Kristus dengan limpahnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Salam, salam damai sejahtera dari Kristus. Mari kita doa. Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah menyatakan damai sejahteranya kepada para murid pada waktu penampakan di ruang yang terkunci. Damai sejahtera itu juga sedang mengalir di kehidupan kami sekalian yang sudah merenungkan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang adalah satu-satunya firman